Nah, selanjutnya bakal jelasin yang ini apa namanya? Sirkulus arterius wilisi. Nah, sirkulus arterius wilisi ini merupakan yang vaskularisasi yang akan apa ya? Anastomosis gitu loh, arteri yang ada di ensefalon. Nah, yang pertama ini dari bawah ya jelasinnya. Yang pertama di bagian sini ada arteri vertebralis. Nah, arteri vertebralis ini ada yang dekstra dan juga ada yang sinistra. Nah, arteri vertebralis ini ada cabangnya. Yang pertama itu ada arteri di bagian sini, ada arteri spinalis anterior. Nah, ini. Nah, arteri spinalis anterior ini nanti akan memvaskularisasi seperti 2/3 bagian anterior dari medula spinalis. Nah, habis itu ada arteri inferior posterior cerebelli. Ini akan memvaskularisasi permukaan inferior cerebellum sama tonsil dan juga vermis. Nah, habis itu di sini sebenarnya juga ada arteri spinalis yang posterior. Sini tapi gak kelihatan ya, arteri spinalis posterior itu nanti akan memvaskularisasi sepertiga posterior medula spinalis. Terus juga ramimeningia. Nah, ramimeningia itu sebenarnya nanti akan memvaskularisasi tulang dan juga dura mater di fossa cranii yang posterior. Cuman di sini gak kelihatan ya. Terus habis itu dia naik ke atas, nanti bakal bergabung menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini nanti cabangnya yang pertama di sini kita lihat ada arteriae pontis. Nah, arteriae pontis ini atau pontis nanti akan memvaskularisasi pons. Terus juga kalau kita naik lagi nanti ada arteriae mesencephalic. Nah, arteriae mesencephalic ini nanti akan memvaskularisasi adalah mesencephalon. Kemudian selanjutnya nanti naik ke atas itu ada lagi cabangnya, ada arteri superior cerebelli. Nah, ini arteri superior cerebelli ini nanti akan memvaskularisasi bagian superior cortex cerebellum, bagian atas vermis, nukleus cerebellar, bagian atas pons dan juga midbrain atau mesencephalon. Terus habis itu cabangnya ada apa lagi? Ada arteri subcerebri yang ini posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini nanti ada dua pas, ada pas prekomunikan sebelum dia menuju ke arteri komunikan posterior dan juga ada pas post komunikan sesudah dia melewati dari arteri komunikan posterior. Nah, terus habis itu kalau yang segmen atau yang pas prekomunikan nanti akan memvaskularisasi talamus bagian anterior, dinding dari ventricle tertius dan juga globus pallidus. Terus habis itu yang pas post komunika nanti akan memvaskularisasi sebenarnya banyak vaskularisasinya. Nanti akan memvaskularisasi pedunculus cerebri bukan cerebelli. Terus talamus bagian yang posterior, colliculus midbrain atau colliculus mesencephalon, corpus geniculatum, corpus pineal, plexus choroideus, ventricle tertius dan juga ventral lateralis. Jadi ventriculus lateral sama tertius di plexus choroideusnya gitu maksudnya. Terus nanti dia ada cabang-cabang terminalnya, itu ada kayak arteris occipitalis lateral, terus juga ada arteris occipitalis medial kayak gitu. Nanti masing-masing memvaskularisasinya. Terus nanti di bagian sini juga cabang dari arteri basilaris juga itu ada arteri labirintis, dia memperdari telinga dalam, cuman sini gak kelihatan, dia sangat kecil soalnya. Terus habis itu juga ada arteri superior cerebelli di bagian sini nih. Arteri superior cerebelli ini nanti akan memvaskularisasi bagian supercortex cerebellum, bagian atas vermis, nukleus cerebellus, juga pons sama midbrain. Itu superior cerebelli itu udah ya. Terus habis itu naik ke atas setelah di arteri cerebri posterior, nanti naik ke atas ada arteri communicans posterior. Arteri communicans posterior ini merupakan cabang terminal dari arteri carotis interna. Nanti dia akan tidak memvaskularisasi apa-apa sih. Nah, habis itu soalnya dia sama terminal. Terus habis itu naik ke ini kan udah sampai ke arteri carotis interna nih. Ini arteri carotis interna yang paling besar.
Terus habis itu dia ada juga arteri cerebri media. Nah, arteri cerebri media ini nanti ada dua pars, ada pars sphenoidalis sama ada pars insularis. Nah, kalau arteri cerebri media ini nanti akan memvaskularasi ganglia basalis, clastrum, kapsula eksterna dan kapsula interna, lobus insularis, gyrus frontalis, inferior pars orbitalis, pars opercularis, gyrus Hessel, serta cortex cerebri, lobus frontal, lobus parietal, dan juga lobus temporal. Terus habis itu ya cabangnya lagi, cabang dari arteri cortex interna itu ada juga arteri di sini, arteri cerebri anterior. Arteri cerebri anterior itu nanti ada dua pars juga, ada pars prekomunikan sebelum ke arteri komunikasi anterior dan juga arteri post komunikan setelah arteri komunikasi anterior maksudnya. Terus kalau yang pas prekomunikan nanti dia akan memvaskularisasi nukleus lentiformis, nukleus caudatus dan juga kapsula interna. Kalau pas komunikan nanti ada memvaskularisasi corpus callosum, hipotalamus, permukaan inferior lobus frontal, lobus parasentral, permukaan medial dan parasagittal dari lobus parietal, sulcus parietocipitalis dan juga tungkai dari gyrus precentralis. Udah sih cuma itu aja kalau di vaskularisasi arterinya.